Hai, halo. Ketemu lagi bersama saya Aris Suharian. Masih menyimak tentang up to date terbaru informasi PPDB SMA Negeri 4 Pandeglang. Jadi hari ini saya akan mencoba membahas tentang proses pendaftaran ini yang agak harus dipahami, yang memang jadi ujung tombak dari proses daftarnya ya. Oke, sudah siap semuanya? Persyaratan sudah disiapkan, jalur yang akan dituju kemana sudah jelas, atau tanggal-tanggalnya sudah dicatat biar nanti tidak salah gitu ya. Dan sekarang saatnya ke tata cara pendaftaran. Nanti insya Allah kedepannya saya coba tampilkan sebuah simulasi pendaftaran. Jadi biar nanti ada gambaran seperti apa sih langsung menggunakan handphonenya pada saat daftar atau dibantu dengan komputernya. Nah sekarang kita caranya aja dulu ya, cara pendaftaran. Jadi pertama adalah pengumuman pendaftaran jenjang SMA. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi, serta daftar ulang. Nah itu yang menjadi bagian informasi secara umum untuk seluruhnya. Kemudian pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui 1. Web resmi sekolah. Nanti akan beredar lah ya, mungkin dari para siswa, alumni, guru atau siapapun yang punya linknya nanti akan dibagikan itu link sekolahnya, atau bisa lihat juga di Google, tinggal klik SMA Negeri 4 Pandeglang nanti akan muncul insya Allah web sekolahnya. Atau yang keduanya web resmi PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Nah, nanti tinggal ditulis nih, nanti saya coba munculkan ya tulisannya. http://ppdb.bantenprof.go.id. Nah itu alamat web yang ada di Provinsi Banten, Dinas Pendidikan terutama. Berikut tata cara pendaftarannya. Simak ya. Yang pertama adalah calon peserta didik melakukan pendaftaran secara daring melalui laman atau website PPDB atau melalui operator sekolah jika tidak memungkinkan melakukan secara mandiri. Jadi ini harus online dulu gitu ya. Jadi silakan nanti semuanya kalau bisa sendiri, pastikan sinyalnya bagus, kuotanya ada ya. Jangan sampai kuota ada sinyalnya jelek, nantinya bisa keganggu prosesnya. Jadi kalau misalkan tidak bisa, tidak mengerti, nanti boleh dibantu oleh operator sekolah. Jadi tinggal datang aja ke sekolah tujuan yang akan dipilih. Yang keduanya, calon peserta didik yang memilih jalur zonasi menentukan titik koordinat domisili sesuai dengan alamat kartu keluarga. Nah nanti kalian yang memilih titik koordinat rumah saya sebelah mana nih, itu harus sesuai dengan kartu keluarga yang kalian miliki gitu ya, atau surat domisilinya, jadi di sebelah mana. Oke, berikutnya calon peserta didik yang memilih jalur zonasi yang tidak memungkinkan mendaftar secara online di tempat domisili dapat mendaftar di tempat lain atau di sekolah yang dituju dengan mengubah titik koordinat sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Nah kalau di tempatnya susah sinyal, susah daftar, ya silakan boleh daftar di sekolah, dibantu operator sekolah atau panitia PPDB-nya untuk menentukan titik koordinat, tapi tetap harus sesuai dengan kartu keluarga atau surat keterangan domisilinya. Jadi bukan berarti daftar di sini, titik koordinatnya di sini gitu ya, tapi memang tetap titik koordinat diambil di rumah sesuai dengan alamat di kartu keluarga. Berikutnya, jika terjadi perbedaan hasil perhitungan jarak nih antara calon peserta didik pada jalur zonasi dengan panitia PPDB satuan pendidikan, maka akan dilakukan perhitungan atau pengecekan bersama. Jadi misalkan kalau ada yang protes, kok beda gitu ya titik yang koordinat kita masukin dengan yang dari panitia. Nah nanti bisa berbarengan untuk mencari titik koordinat yang tepat gitu. Jadi bisa semuanya dikomunikasikan, bisa semuanya dibicarakan. Oke, berikutnya calon peserta didik yang memilih jalur pendaftaran zonasi itu dapat memilih 2 satuan pendidikan atau dapat memilih 2 sekolah nih, dan dapat mengubah pilihannya sebanyak 3 kali selama masa pendaftaran. Jadi kalau misalnya udah daftar sini tapi aduh saya kayaknya ragu, takut nggak masuk, jaraknya terlalu tinggi, saya pilih lagi ke sini, itu silakan sebatas 3 kali dan masih dalam waktu proses pendaftaran. Kalau udah lewat, udah ditutup, itu nggak bisa dirubah lagi. Jadi pastikan dari sekarang kalau boleh memilih 2 sekolah, sekolah mana aja yang ingin dituju. Jadi mantapkan pilihan. Berikutnya, calon peserta didik yang memilih salah satu jalur pendaftaran dan sudah dinyatakan diterima pada salah satu satuan pendidikan
maka tidak dapat memilih jalur pendaftaran yang lainnya. Gitu ya. Jadi kalau sudah terpilih, sudah terini ya, itu nggak bisa daftar lagi ke yang lain. Atau misalkan ikut 2, ya nanti akan salah satu yang dapatnya gitu ya. Jadi tidak bisa kedua-duanya. Jadi pastikan aja nanti jarak yang mana yang paling dekat, nanti bisa langsung ke arah sana. Karena ya kalau jalur donasi ya satu, jarak rumah ke sekolah siapa yang paling dekat, yang dekat menang. Berikutnya calon peserta didik jalur afirmasi dan perpindahan orang tua melakukan pendaftaran dengan cara mengunjungi satuan pendidikan yang dituju. Untuk afirmasi dan perpindahan orang tua khusus harus datang ke sekolah, nantinya berkomunikasi dan ada beberapa persyaratan yang nanti bisa dilaksanakan di sana gitu ya. Jadi selain online nanti dibantu operator, itu juga nanti ada pemberkasan dan yang lainnya secara langsung di sekolah. Berikutnya, calon peserta didik yang sudah memilih jalur pendaftaran pada SMK tidak dapat mengikuti pendaftaran pada jalur SMA dan sebaliknya. Misalkan saya boleh milih 2 sekolah nih, satu milih SMK berapa gitu ya, satu SMA berapa, itu nggak bisa. Kalau mau SMK dua-duanya, kalau mau SMA dua-duanya. Kalau nggak milih salah satu ya udah salah satu aja. Gitu ya, nggak bisa dua-duanya, nanti akan gugur justru ya. Nantinya ke sistemnya error. Jadi ya ikut aturan aja. Jadi kalau mau SMA, mau SMK, mantapkan pilihan mau kemana. Berikutnya, bagi calon peserta didik dengan NISN kosong atau NISN ganda, serta calon peserta yang berasal SLTP, MTS atau sederajat di luar Provinsi Banten, maka pendaftaran dapat dibantu oleh operator sekolah yang dituju. Nah jadi sering juga nih diketemukan, karena kalau mau daftar kan masukin nomor NISN, tiba-tiba nomornya tidak terdaftar atau nomornya ada ganda gitu ya. Nah itu bisa nanti berkonsultasi atau langsung datang ke tempat sekolah yang akan kita tuju, minta dibantu gitu ya. Jadi biar nantinya tidak ada kesalahan atau tidak ada miss pada saat nanti pelaksanaan pendaftaran PPDB ini. Oke, itu yang menjadi pendaftaran. Nanti kita akan up to date lagi terbarunya. Jadi pastikan pahami dulu, perbanyak informasi dari berbagai sumber, entah itu dari sekolah lain atau dari web yang lain atau dari channel-channel YouTube yang lainnya, biar kitanya lebih luas wawasannya. Karena ini sama satu kebijakan yang langsung diturunkan oleh kementerian yang nantinya berimbas kepada seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Terima kasih dan tetap semangat, persiapkan, jaga mental, jaga kesehatan juga ya, biar kitanya tetap selalu sehat. Sampai ketemu di konten berikutnya, di informasi terupdate lainnya, dan pastikan kalau ada pertanyaan, ada apa, silakan tulis komentar atau ya bantu juga like, subscribe-nya ya. Thank you, dadah.